Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA, yang terhormat Ketua Koordinator Tadabbur Quran Ustadzah Ibu Tati Muzaini, juga Ustadzah Nuryani, dan Bapak Ibu sekalian jamaah Yashfa Mata Hati yang dimuliakan Allah. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Yashfa Mengaji dan Mengkaji. Hari ini kita dalam edisi khusus, yaitu edisi spesial Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali akan melanjutkan surah yang telah kita bahas, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 insyaAllah. Hari ini susunan acara kita adalah yang pertama pembukaan, kemudian tilawah dari surat yang akan ditafsirkan oleh Ustadz, yaitu surat ke-7, surat Al-A'raf, insyaAllah ayat ke-68 sampai 73. Dilanjutkan dengan tadabbur dari surat atau ayat-ayat yang dibaca, lalu terakhir disempurnakan dengan doa. Baik, salat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita simak ayat-ayat yang akan ditadaburi hari ini, yaitu Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 68 sampai 73. Silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan mushafnya. Kita persilahkan kepada Ustazah Nuryani untuk membacakan ayat-ayat yang akan ditadaburi. Kepada Ustazah Nuryani, tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awa'ajibatum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jazakillah khair Ustadzah Nuryani. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak untuk bacaan ayat dari surat Al-A'raf ayat 68 dan 73. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan tafsir dari ayat-ayat yang telah dibacakan tadi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid M. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhal mashkuran Ustaz. Baik, syukran. Ustazah Kinana, Bapak Ibu jamaah
eh, kajian Yashfa mengaji dan mengkaji yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadat sayyidat as'adakumullah hayatakum, Bapak Ibu yang kami muliakan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah SWT. Kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Karim, bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan salah satu di antara nama Ramadan disebut pula sebagai Syahrus Siyam, yakni bulan dikenal di dalamnya orang-orang berpuasa. Di samping itu pula Ramadan disebutnya sebagai Syahrul Quran. Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran karena di dalamnya awal kali Al-Quran diturunkan, dan di bulan Ramadan pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan muqabalah, mudarasah, yakni didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk menyetorkan hafalan. Lalu Rasulullah SAW membaca dan diatur, ditempatkan ayat dan suratnya di dalam Al-Quran. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan di Ramadan terakhir dari kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Jibril secara khusus mendatangi Nabi di satu Ramadan itu, bulan Ramadan itu sebanyak 2 kali untuk mengurutkan, menempatkan, meletakkan urutan-urutan ayat dan surat dalam Al-Quran sehingga seperti yang kita temukan saat ini. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, Yashfa mengaji dan mengkaji yang memang asalnya adalah, sejarahnya adalah bermula di bulan Ramadan, di tahun di mana kita dahulu terkena musibah pandemi COVID, dan itulah awal daripada kegiatan Yashfa mengaji dan mengkaji yang kemudian berlanjut di luar Ramadan, di setiap minggu kedua, di pekan kedua, di hari Jumat kedua setiap bulannya. Dan alhamdulillah dari awal kita semua bersama-sama dalam kajian ini, dari mulai surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah berada pada surah Al-A'raf ayat 68. Insyaallah kita akan kaji sampai dengan surah Al-A'raf ayat 73. Pada surah Al-A'raf ayat 68 diawali dengan kalimat uballighukum risalati rabbi. Ini tentu saja masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni berbicara tentang sejarah perjalanan dakwah Nabiullah Hud alaihissalam bersama umatnya, yakni kaum 'Ad. Bapak Ibu yang muliakan, Nabiullah Hud alaihissalam di dalam dakwahnya kepada kaum 'Ad, kaum yang terkenal dengan kelompok yang kuat secara fisik, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Tidak henti-hentinya Nabiullah Hud alaihissalam mendakwah dan mengajak kaumnya. Maka penolakan yang diterima oleh Nabiullah Hud alaihissalam tidak menyulutkan dirinya untuk berhenti berdakwah. Sehingga beliau katakan, uballighukum risalati rabbi.
Barangkali kalau kita gunakan bahasa kita, aku ini hanya menyampaikan risalah dari Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini hanyalah menjadi penasehat yang terpercaya. Aku hanya benar-benar menyampaikan nasihat yang tulus kepada kalian. Itulah kata-kata nasih. Jadi kata nasih itu tulus, bersih. Itulah mengapa pesan yang tulus, pesan yang bersih dari niatan-niatan atau tujuan-tujuan kotor, itulah yang disebut dengan istilah nasihat. Jadi nasih itu nasihat. Orang menyampaikan pesan, mengingatkan orang dari lubuk hati yang ikhlas, tanpa ada pretensi materi ataupun lainnya kepada seorang demi ingin mendapatkan kebaikan pada diri orang tersebut, mengingini kebaikan pada orang yang kita berikan pesan itu. Itulah hakikat daripada nasihat. Nabiullah Hud alaihissalam mengingini umatnya jadi umat yang lurus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyatakan in wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini menjadi pemberi nasihat yang jujur, yang benar, yang tulus kepada kalian hai umatku. Wa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Lalu karena berkali-kali terjadi penolakan dari kaumnya, maka Nabiullah Hud bertanya kepada mereka, awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu heran, ya, merasa aneh kalau ada orang yang mengingatkan, meluruskan perbuatan salahmu meskipun itu dari kalanganmu sendiri? Karena biasanya orang itu akan dengar kalau diingatkan oleh orang lain. Agak sulit kalau diingatkan oleh keluarganya sendiri. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, mengapa biasanya kalau di dalam pendidikan seringkali ditemukan kesulitan seseorang mendidik anaknya dibanding orang lain mendidik anaknya. Sebab apa? Sebab seringkali kalau orang tua mendidik anaknya sendiri, seringkali, tidak seluruhnya tentu saja, ini kasuistis saja. Secara umum, kenapa orang tua kadang-kadang itu tidak sabar ketika mendidik anaknya sendiri, padahal dia akan sabar ketika mendidik orang lain, mengingatkan orang lain. Mengapa demikian? Sebab biasanya kalau terhadap anak sendiri itu punya apa? Punya ekspektasi yang melebihi dari kemampuan anak itu sendiri. Apalagi dia guru. Jadi dia katakan, kalau saya ngajar orang lain aja bisa, masa anak saya nggak bisa? Maka ekspektasi itulah yang menjadikan seringkali kegagalan-kegagalan yang diterima atau dialami oleh orang tua terhadap anaknya. Berbeda ketika dia mendidik orang lain. Itu ya. Maka, bapak-bapak, ibu yang muliakan, para nabi itu diutus dari umatnya sendiri. Nabi Muhammad dari kaum Quraisy, Nabi Musa ya dari kaum Yahudi, Nabi Hud dari kaum Ad, Nabi Saleh dari kaum Tsamud. Begitu terus. Agar apa? Sebenarnya tujuannya adalah agar nabi yang datang itu memahami adat, etika, kebiasaan dari kaumnya. Tetapi seringkali itu tadi justru terjadi penolakan lantaran apa? Lantaran datang dari kaumnya sendiri. Awa ajibtum, nah, gitu ya. Anja'akum dzikru min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alkum khulafa'a fil ard. Dan ingatlah
gitu ya. Ketika Allah menjadikan kepada kalian apa itu? Khulafa'a fil ard, menjadi pemimpin, jadi pengganti pada kalian. Siapa? Kalian dahulu, wahai kaum Ad, menjadi pengganti dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Dan Allah jadikan kalian, hai kaum Ad, memiliki zadakum, tambahan, melebih-lebih daripada kaumnya Nabi Nuh. Dalam konteks apa? Bastah. Bastah itu ya wujud. Nah, kaumnya Nabi Ad itu tinggi besar sehingga batu saja itu bisa dipahatnya. Ya, batu saja bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat Allah. Ala itu nikmat. Maka Bapak Ibu kita sering ketemu ya di dalam surah Ar-Rahman yang disebut ya sebanyak 31 kali fabi ayyi ala. Maka Tuhan nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun, dengan mengingat Allah, mensyukurinya, maka kalian akan bahagia. Dalam konteks itu, di dalam surat Ibrahim, ya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti ku tambahkan. Tapi jika kalian ingkar atas nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Mendengar ucapan atau nasihat atau pesan daripada Nabiullah Hud alaihi salam, maka kaum Ad itu menjawab, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Hai Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk menyeru kami agar kami menyembah Tuhanmu yang bernama Allah itu, lalu kami tinggalkan berhala-berhala itu? Jadi bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu yang muliakan, berhalanya kaum Ad itu dikenal dalam tafsir para ulama ada 3. Jadi berhalanya kaum Ad itu ada 3, yaitu namanya nih Somda, ya, terus Somud, dan yang ketiga itu Hira. Itu nama-nama berhala yang disembah oleh kaum Ad. Itu pertama namanya Somda, Somud, dan Hira. Itulah 3 berhala itu yang mereka sembah. Yang sesungguhnya berhala-berhala itu, kalau ditilik ke belakang, sesungguhnya mereka itu adalah nama-nama tokoh mereka yang dipuja, yang dipuji-puji, yang dibangga-banggakan, yang ditinggi-tinggikan. Kemudian dikultuskan. Lalu kemudian dibuatlah patung dan disembahnya. Jadi patung-patung dahulu itu seringkali diambil dari nama-nama apa? Dari nama-nama tokoh-tokoh mereka. Ya, yang kemudian berpengaruh pada kehidupan mereka lalu dikultuskan dan disembah. Qala, maka Nabi Hud berkata, menjawab, qad waqa 'alaikum min rabbikum ridsun wa ghadab. Kalau engkau tetap saja, hai umatku, bersiteguh dengan sikapmu, tidak mau mendengar saranku untuk menyembah Allah, tapi kamu terus menyembah berhala, maka kalian pasti akan ditimpakan kepada kalian azab dan kemurkaan Allah. Dari mana kata-kata pasti itu Bapak-bapak Ibu yang muliakan? Padahal Nabi Hud baru menyampaikan akan, kalau bahasa kita bilang akan tiba kepada kalian azab Allah dan murka Allah. Dikatakan pasti, kalau Bapak Ibu perhatikan, qala qad waqa'a 'alaikum. Qad itu harfu taukid, waqa'a itu fi'il madhi. Padahal Nabi Hud menyampaikan berita yang belum terjadi.
Nah, setiap informasi yang disampaikan dalam Al-Quran menggunakan patron fi'il madhi, bentuk fi'il madhi, bentuk lampau, padahal peristiwa itu belum terjadi, salah satu fungsi maknanya adalah untuk menunjukkan bahwa itu adalah suatu kepastian. Begitu banyak Al-Quran bisa kita contohkan selain daripada konteks ayat ini. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ahnya kan belum terjadi. Kiamat kan belum terjadi. Tapi waqa'at pakai fi'il madhi. Idza sama'u syaqqat. Idza sama'u fatarat. Idza samsu kuwirat. Dan begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang peristiwa masa depan, tetapi digunakan menggunakan fi'il atau patron bentuk fi'il madhi, maka salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan peristiwa itu pasti terjadi. Gitu ya. Maka ayat ini berbicara, qala Nabi Hud berkata, qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rizqun wa ghadab. Padahal peristiwanya belum terjadi, tapi qad waqa'. Seakan-akan sudah, maka itu menunjukkan sudah peristiwanya sudah atau pasti terjadi. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum. Apakah kalian mendebatku atas dasar gitu ya, nama-nama karena keberatan dengan nama-nama Tuhan yang kamu namai itu oleh bapak dan nenek moyangmu itu. Itu tadi nama Tuhannya itu disebut-sebut tadi. Kamu sebut ada 3 namanya itu. Somda, Somud, dan Hira. Mana zalallahu biha min sultan. Ya. Padahal Allah tidak memberikan informasi kepada kalian agar kalian melakukan itu. Karena tentu saja itu adalah kesyirikan. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Maka kata Nabiullah Hud alaihissalam, kalau kamu tidak mau mendengarkan nasihatku, pesanku, peringatanku, ya udah, ayo kita tunggu aja sama-sama. Akan apa yang terjadi? Maka fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya karena rahmat yang besar dari kami, dan kami binasakan sampai ke akar-akarnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang mukmin. Bapak yang muliakan, adab yang Allah turunkan kepada kaum Thamud, mohon maaf, kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, berupa apa tuh? Kekeringan yang lama sekali. Sampai mereka mengharapkan turunnya hujan. Maka di suatu saat Allah turunkan azab, maka tampak gulungan awan gelap yang mereka katakan mumtiruna, inilah yang akan awan yang akan mendatangkan hujan bagi kita. Tapi Nabi Hud alaihissalam mengatakan salah tebak, itu bukanlah awan yang menurunkan hujan, tetapi itu adalah awan panas yang menjadikan mereka diadab karena itu selama 3 hari 3 malam. Kalau di Al-Quran menyebut 7 hari ya, 8 malam. Sab'a ya, 7 ya. Dan 7 hari 7 malam terkena bencana panas yang luar biasa. Ka'annahu a'jazin nakhlin. Maka mereka itu seperti pohon kurma yang kering. Semuanya tergeletak mati. Seperti itu adab yang Allah timpakan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ditimpa awan panas yang sangat sehingga mereka kemudian mati. Bahkan disebut bahwasanya mereka itu habis semua dimusnahkan. Ya, di dalam konteks sejarah bangsa Arab, kan kaum Tsamud, kaum Ad itu kok orang Arab, bangsa Arab.
tapi disebutnya sebagai Arab Ba'idah. Apa itu ya? Artinya Arab kuno yang tidak ada lagi anak keturunan, habis semua kecuali tadi tuh di dalam ayatnya fa'anjainahu, dan kami selamatkan Nabiullah Hud alaihissalam. Ada dua pendapat ulama tentang fa'anjainahu dalam konteks sejarah Nabi Hud alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Hud bersama umatnya yang beriman ini, bersama kelompok yang beriman ini, pergi keluar tempat ya kaum Ad, lalu mereka terselamatkan dari bencana awan panas itu. Tapi dia mengatakan bahwa mereka tetap berada di wilayah kaum Ad, dan datang azab tadi yang luar biasa tadi, azab awan panas tadi, tapi kaumnya Nabi Hud yang beriman bersama Nabi Hud diselamatkan dalam artian mereka dilindungi sehingga mereka tidak merasakan panas awan itu, sehingga mereka selamat. Itulah bicara tentang Nabi Hud alaihissalam. Biasanya Al-Quran kalau telah berbicara Nabi Hud, bicara Nabi Saleh, atau sebaliknya Nabi Saleh, Nabi Hud. Sekarang bicara tentang Nabi Saleh, wa ila thamuda akhahum salihah. Allah hadirkan dari kalangan kaum Thamud, yaitu Nabiullah Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa kata Nabi Saleh mengajak umatnya, kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah karena kalian tidak punya Tuhan selain Allah. Bapak-bapak Ibu memuliakan, jumlah Nabi dan Rasul yang kita imani, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 25 Nabi. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud. Tapi sesungguhnya jumlah Nabi disebut dalam satu riwayat hadis jumlahnya adalah 124.000 Nabi dan Rasul. Rasul totalnya 313. Jumlah nabinya 124.000 orang. Dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul ini, Bapak Ibu yang muliakan, maka semua para nabi dan rasul, akidah yang dibawanya, tauhid yang diajarkannya, akidah yang disampaikannya sama. Apa itu? Mengesahkan Allah, mengajak untuk menyembah Allah. Itu aja. Dari nabi siapapun, dari Adam sampai terusnya. Tetapi syariat, tata cara ibadah, itulah yang berbeda. Maka kemudian Nabiullah Saleh melanjutkan, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian bukti ya, yang nyata. Apa bukti yang nyata? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha taqul fi ardillahi wa la tamassuha bisu. Apa pesan Nabiullah Saleh alaihissalam? Kalian kan minta agar supaya dimunculkan kemujizatan berupa apa itu? Berupa unta yang keluar dari batu. Sekarang sudah dimunculkan. Ini adalah naqatullah. Ini adalah naqah. Naqah itu unta betina. Naqatullah bukan unta betinanya Allah, tetapi maksudnya adalah unta betina sebagai tanda kekuasaan Allah. Ya. Fadharuha taqul fi ardillahi wa la tamassuha. Kalau begitu, sudah saya pesankan ini. Ini unta sebagai tanda kekuasaan Allah yang kalian minta, yang kalian akhirnya tidak juga beriman, maka jangan ganggu tempat makannya, jangan tak ganggu waktu makannya dia, karena berganti-gantian. Hari ini untuk unta, besok untuk orang-orang kaumnya, lusanya untuk unta, lusanya lagi untuk kaumnya, begitu. Jangan kamu sentuh, jangan kamu sakiti, jangan kamu ganggu maksudnya. Jangan kamu makan di tempat dia makan, biarkan dia makan unta itu. Mengambil jatah makanannya. Faya'khudzakum 'adzabun alim. Kalau engkau tetap tidak mau mendengar daripada pesanku ini, kata Nabiullah Saleh alaihissalam, maka siap-siap kalian akan diazab, akan ditimpakan azab pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa azab pedihnya? Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Sementara itulah pesan-pesan di dalam surah Hud, mohon maaf, surah Al-A'raf, yakni ayat 68 sampai dengan ayat 73. Monggo, selanjutnya silakan Bunda Kinan, kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau ditanyakan dari seputar apa yang kami sampaikan, kami silakan.
Baik Ustadz, Alhamdulillah. Jazakallah khair untuk tafsirnya hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, telah kita dengarkan tadi tafsir surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 68 sampai 73. Insya Allah menambah wawasan kita tentang isi kandungan dari ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan bila ada hal-hal yang ingin diperjelas atau ada yang ditanyakan terkait dari ayat-ayat yang ditafsirkan tadi. Ustadz mohon izin untuk menunggu pertanyaan dari jamaah sekalian. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah hari ini pelaksanaan Yaspa mengaji dan mengkaji kita laksanakan pada pukul 6.30. Insya Allah selanjutnya akan diadakan setiap Senin sampai dengan Jumat, ya, setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 5.30 insya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pada pukul 5.30 insya Allah. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah kita masuk kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bagi Bapak Ibu mungkin yang berniat, yang mempunyai keluasan rezeki untuk berinfak, mungkin untuk iftar di pesantren Yashfa, atau untuk mendukung dakwah dari kegiatan pesantren Yashfa, silakan Bapak Ibu mengirimkannya pada nomor rekening yang akan saya tampilkan. Itu Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 999 830 8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa. Ya, Yasfa membuka luas kepada Bapak Ibu yang ingin menyalurkan infaknya pada kegiatan Yasfa Mata Hati. Demikian sedikit informasi yang saya sampaikan. Baik kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin memperjelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Silakan Bunda Haja Febri ya. Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, di Monggo, sini monggo, Bang. di ayat terakhir itu dikatakan sapi betina Ustadz. Kenapa mereka minta pembuktiannya sapi betina ya Ustadz? Iya, Ustadz, terima kasih Ustadz. baik. Terima kasih Bunda Haja Febri. Ya, silakan. Bahkan, ya makasih Bunda Febri, sapi betina yang dikeluarkan dari batu itu bahkan dalam keadaan bunting, dalam keadaan hamil tua itu bersama anaknya yang ada di dalam rahimnya itu ya ini permohonan-permohonan itu tentu saja permohonan-permohonan yang aneh kan gitu ya. Jadi permohonan orang-orang untuk membuktikan, untuk menguji kebenaran Nabi dan Rasul itu sesuatu yang aneh-aneh. Jadi kalau sesuatu yang biasa-biasa saja mungkin mereka anggap itu biasa. Maka yang diminta selalu hal-hal yang aneh di luar nalar. Mereka meminta agar menunjukkan sapi betina yang sedang hamil dari batu. Dan itu ternyata diwujudkan, diluluskan. Keluar apa yang mereka mintakan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana apa yang dimintakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk membelah bulan. Kan gitu. Ternyata kan dilakukan oleh Nabi SAW. Kan gitu. Maka bulan itu terbelah. Itu dilihat satu di Mekah, satunya di Taif. Kelihatan seperti itu kata orang tuh. Itu belah dua itu. Banyak lagi minta ini dan minta itu. Tentu saja permintaannya itu hal-hal yang aneh, yang di luar nalar, dan itulah disebutnya mukjizat. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang terjadi memang di luar nalar. Kalau sesuatu yang terjadi, sesuatu yang biasa saja, maka itu tidak termasuk daripada yu'jiz. Apa yu'jiz? Yu'jiz itu melemahkan. Justru Allah munculkan, Allah penuhi doa permohonan ya dari kaum-kaum kafir kepada para nabinya untuk membuktikan bahwa itu memang benar beliau adalah utusan Allah. Demikian. Tidak Iya, ada masalah Ustadz. Terima kasih. iya. Makasih Bunda Haja Febri. Ada lagi Bapak Ibu mungkin?
yang ingin diperjelas? Baik. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan untuk hari ini ya, Ustadz ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup untuk Yaswa mengaji dan mengkaji hari ini, untuk kesempurnaan pertemuan kita mohonkan kepada guru kita untuk memimpin doa untuk kita semua. Tafadhal masykuran Ustaz. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak yang muliakan menyempurnakan pertemuan perdana kita di pagi hari ini. Insyaallah kita besok lanjutkan dengan izin Allah di waktu yang lebih pagi agar kita semuanya ya bisa tadarus langsung setelah setelah subuh seperti itu. Baik, Bapak yang muliakan, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang biasanya salah satunya doa yang dibacakan oleh Nabi. Meskipun itu doa itu diucapkan di awal semalam biasanya gitu ya. Tapi tidak ada salahnya doa itu kita bacakan sekarang begitu. Nabi mengajarkan kepada kita. Maka Bapak Ibu silakan mari kita sebelum berdoa kita baca terlebih dahulu, ikuti apa yang saya sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilla alaina syahra Ramadan bil yumni wal iman wassalamati wal islami Rabbi Rabbukallah. Itu doa pertama yang Nabi sampaikan kalau kita melihat bulan di awal Ramadan. Ya, artinya ya Allah, tampakkan untuk kami hilal pertanda awal Ramadan. Pertanda masuk bulan Ramadan. Semoga kau tampakkan hilal tersebut, lalu kau hadirkan untuk kami keberkahan, lalu kemantapan iman dan Islam, serta mohon keselamatan. Tuhanku dan Tuhan bulan sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Nabi yang pertama. Lalu ada doa yang kemudian dimodifikasi karena sesungguhnya kemarin doa itu dipakainya ya. Gitu ya. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama baca. Allahumma salim lana salimna ila akhiri Ramadan. Wasallim lana Ramadana akhirahu. Watasallamna minhu mutaqabbala. Maknanya ya Allah, hadirkan Ramadan untuk kami dan hadirkan kami untuk bersama Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan ya Allah, mudah-mudahan amalan-amalan yang di bulan Ramadan kami lakukan ini, paginya, siangnya, malamnya, semuanya semoga diterima, mutaqabbal, diterima oleh Engkau ya Allah, mendapatkan ridhamu ya Allah. Itulah mudah-mudahan sebagaimana Nabi ajarkan untuk kita, dan kita insya Allah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, dan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita akhirnya doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kulli dzambin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik
أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabah doa kita. Baik, Amin. terima kasih banyak Ustadz untuk doanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kajian Yashfa mengaji dan mengkaji hari ini telah kita laksanakan. Insya Allah kita ketemu lagi esok pagi pukul 5.30 melanjutkan ayat 74 surat Al-A'raf ini. Baik, untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Ustaz. teman-teman semua. Terima kasih. Kita bisa kumpul, Amin. bisa bertemu, bisa berjumpa. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.